Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Muhammad Afif Rafi Syai'im, NPM 2115061096. Di sini saya akan membuat sebuah video untuk tugas akhir percobaan 4 mengenai kriptografi, yang mana merupakan salah satu ilmu dan seni untuk menjaga keamanan pesan atau sebuah teks. Nah, kriptografi sendiri itu punya dua jenis, yang mana yang pertama itu klasik dan modern. Dan dalam video ini kita akan menggunakan salah satu kriptografi klasik yaitu Kaisar Cipar. Dan kita akan langsung masuk ke dalam percobaannya. Yang pertama itu kita akan masuk ke dalam penetrasi kali atau peralatan yang kalian miliki untuk melakukan kriptografi, dan kalian juga harus masuk ke dalam mode super user agar mendapatkan beberapa akses yang hanya bisa dilakukan oleh super user. Dan dalam percobaan ini juga kita perlu untuk menginstal Apache dalam Kali Linux masing-masing. Yang mana saya sendiri juga udah menginstal Apache, dan dalam percobaan kali ini kita perlu melakukan restart dari Apache kita yang dilakukan dengan cara /etc plus ini .d dan /apache2 apache2 restart. Nah, ini Apache-nya udah di restart, dan kalau kita mau mencoba apakah Apache-nya berjalan atau tidak, kita bisa kembali dulu, exit, terus kita cek IP kita selanjutnya, terus kita ambil, kita copy, terus masuk ke Mozilla Firefox-nya, kita masuk ke sini. Nah, ini udah masuk, artinya Apache-nya udah berjalan. Kita lanjut dulu ke percobaannya. Jika susu, nah, pertama-tama itu kita harus pindah ke var www ini untuk direktorinya cd /var /www. Oke, ini udah kita pindah, dan kalau kita lihat, ini saya udah buat beberapa file yang kita butuhkan. Yang pertama itu ada akhir.php, itu untuk merupakan PHP untuk dekripsi, awal itu untuk dekripsi, dan kaisarnya ini ada dua untuk enkripsi dan dekripsi. Oke, untuk pertama kita akan masuk ke dalam awal.php dulu. Pertama itu untuk awal-awal, kalau saya ini kan udah buat, dan untuk membuat sebuah file kita bisa pakai touch terus awal.php. Awal untuk contoh awal 1.php. Kalau kita panggil ls lagi, dia bakal masuk ke awal 1. Jadi kita bisa buat file ini. Dan untuk masuk ke dalam filenya kita bisa pakai komen nano, nama dari file. Nah, ini udah saya pindahkan ya, ininya apa codingan dari PHP-nya, yang mana headnya ini untuk title nantinya itu adalah form untuk enkripsi, dan dilanjutkan dengan ada form action-nya, di mana nanti kalau user memasukkan plain text ataupun memasukkan plain text dan memasukkan key, ini ada plain text nih dan key, nantinya setelah dimasukkan atau disubmit, itu nanti datanya akan masuk ke dalam nkisar.php yang akan melakukan proses enkripsi di dalamnya dengan metodenya get. Nah, di sini juga ada plain.txt. Nah, ini merupakan sebuah untuk input user nantinya. Kalau kurang kelihatan, sebentar. Ini untuk input user, yang mana tipenya adalah teks dan namanya itu atributnya adalah kata. Dan kita akan masuk ke baris baru untuk form key. Tipenya juga sama, teks dan atributnya key, dan maksimal panjangnya itu hanya 2. Dan kita dalam proses enkripsi Kaisar ini, untuk key harus menggunakan nomor atau angka nantinya. Selanjutnya ada button untuk submit dan reset. Submit ini untuk value-nya itu untuk kirim, dan kalau reset nanti akan menghapus semua nilai yang ada di
plain text dan key. Oke, selanjutnya setelah awal.php ini kita berhasil masukkan coding tersebut, kita juga harus melakukan coding di nkaisar.php. nkaisar.php. Oke, Kaisar itu kosong karena tadi salah tulis. Nah, ini juga sama udah saya masukkan. Jadi pertama-tama itu kita bakal ngambil kalimat atau kata yang user masukkan tadi, yang seperti saya bilang, apabila ada user masukin uh, plain text dan key, nanti bakal ditransfer ke enclosure.php untuk melakukan proses enkripsi. Nah, di sini bakal ngambil plain text-nya, karena atribut plain text itu adalah kata, yang masuk ke dalam variabel kalimat. Key-nya juga sama, ini masuk dulu. Selanjutnya ada looping untuk melakukan proses enkripsi. Yang mana kita yang pertama itu merubah kodenya, ini ASCII ini standar standar kode Amerika, itu diubah ke dalam bentuk desimal. Makanya kenapa tadi saya bilang key-nya harus berbentuk nomor ataupun angka. Karena di sini akan ada dalam proses enkripsinya itu berupa um, perhitungan matematis. Contohnya ada di sini. Nah, kodenya itu kan tadi kita udah berubah ke desimal. Terus ditambahkan key yang dimasukkan oleh user yang didapatkan dari sini. Terus didapatkan dari sisa hasil bagi. Itu masuk ke dalam variabel ini. Yang mana variabel ini nanti akan diubah menjadi karakter lagi di baris ke sini, baris yang ini. Ini kan dalam ini masih dalam bentuk desimal, sedangkan di sini ini udah melakukan proses perubahan dari desimal ke kode lagi. Nah, selanjutnya dalam prosesnya itu setelah user melakukan submit, nanti di page terbarunya itu akan menampilkan kalimat asli dengan kalimat asli memanggil kalimat asli yang ini per karakter. Selanjutnya terus ada di bawahnya itu hasil enkripsi. Hasil enkripsi ini perloopingannya untuk memanggil nilai-nilai dari hasil enkripsinya. Dan baris HSL ini itu berfungsi untuk mengubah tadi kan per karakter menjadi string. Jadi dia dalam satu kesatuan. Selanjutnya ini ada simpan data. Jadi hasil enkripsi tadi bakal ke simpan ke data ini. Dia pertama itu ngebuka dulu, ngebuka data ngebuka file enkripsi.txt dalam manajemen filenya itu write, terus memasukkan hasil enkripsi ke dalam file enkripsi.txt. Oke. Ini untuk proses enkripsi. Terus makanya kita perlu di dalam kalau kita ls di var www ini, kalau kita lihat itu ada enkripsi.txt. Nah, enkripsi.txt ini bakal menyimpan apa aja yang udah terenkripsi pas user masukin. Contohnya, nano enkripsi.txt. Nah, di sini ada satu. Karena pada percobaan sebelumnya itu udah pernah dicoba dan ini adalah salah satu contohnya. Kita akan melakukan contohnya. Makanya nanti dalam proses pertamanya kita perlu ngebuat file yang bernama enkripsi.txt. Kita kita buat contohnya itu touch, terus touch, terus kita tambahin enkripsi 1.txt. Ini hanya berupa contoh. Oke, terus kita ls. Nah, ini kan kita pakai enkripsi 1.txt. Sedangkan tadi kalau kita lihat di nkaisarnya pas saat kita menyimpan menyimpan saat kita menyimpan hasil enkripsi itu kan dimasukinnya ke dalam
masukinnya ke dalam opennya tuh enkripsi.txt. Kalau kita ubah jadi enkripsi 1.txt, maka nanti kalau misal user masukin di website kita itu plain text-nya dan melakukan enkripsi, nanti bakal disimpan di enkripsi 1.txt. Dan untuk melakukan itu, kita harus juga mengubah manajemen filenya. Jadi chmod 777 terus enkripsi si 1.txt. Kalau kita lihat ls-min-l, nah di enkripsi sama enkripsi 1 itu udah bisa read, write, dan execute baik user, group, ataupun other. Jadi nanti apabila ada user yang masukin itu udah bisa masuk ke dalam file enkripsi.txt-nya. Oke, kita lanjut lagi ke proses atau codingan untuk dekripsinya. Codingan untuk form dekripsinya itu ada di dekripsi atau di akhir.php. Akhir.php. Nah, ini hampir sama kayak awal.php tadi. Bedanya ya paling title ini sama actionnya, dimana kalau tadi itu kan enkripsi nkaisar.php. Kalau ini setelah user masukin bakal masuk ke dalam kaisar.php ini buat di dekripsi. Metodenya sama, get. Terus juga ini masukin key yang sama dengan user awal. Lanjut, ini juga sama. Paling yang beda cuma ini. Di sini nggak ada plain text, hanya ada key. Selanjutnya kita masuk ke nano. Terus nano, nano indek kaisar. Oke. Nah, kalau kita masuk ke sini, kita ngambil key-nya lagi, terus kita ngebuka file variable end file ini berupa isi yang ada di enkripsi.txt, terus kita buka dalam mode read. Nah, makanya tadi kita perlu chmod 777, terus kita mengubah isinya ini untuk ngebaca file yang ada di enkripsi. Selanjutnya ini ada proses kebalikan dari enkripsi tadi. Kalau enkripsi kan tadi nambahin key terus sisa hasil bagi 256. Nah, ini kebalikannya, kita kurang pakai key-nya. Terus sisa hasil baginya diubah lagi dari desimal ke dalam bentuk karakter. Nah, makanya setelahnya itu akan menampilkan kalimat ciphertext for bla 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 ini untuk menampilkan kalimat enkripsinya sebelum didekripsi, dan di bawahnya itu akan menampilkan plain text atau plain text yang bisa dibaca oleh user. Itu untuk codingannya. Dan dalam bentuk Apache-nya kita itu sebenarnya perlu ngerubah juga caranya dengan cara /etc /apache 2 setelah terus dulu ya benar, terus kita pindah lagi ke sites available. Nah, ini untuk konfigurasi Apache-nya. Biasanya itu nggak akan bisa masuk karena ada yang belum diubah. Yang perlu diubah itu ada di 000default.conf ini. In default.conf. Nah, dokumen rootnya kita ubah. Ini harusnya awalnya ada /.html. Jadi nanti apabila kita masukin IP kita, itu nanti bakal ngeluarin di /html. Sedangkan kita masukin seluruh atau semua file yang ada itu adanya di var www. Makanya kita hapus. Kenapa kita hapus HTML itu? Karena dalam awalnya dokumen rootnya itu nggak seperti ini. Dokumen rootnya itu awalnya seperti ini. Dan kita harus ngapus /html-nya supaya nanti pas kita ngebuka pakai IP kita, IP yang ada di Kali Linux ini, IP yang ada di Kali Linux ini nanti secara default akan ngebuka di var www.
Contohnya seperti ini. Kita akan buka di Mozilla di sininya, Mozilla di kali Linux-nya, terus kita pakai IP address yang kita pakai. Nah, di sini ada nih akhir awal PHP yang kita buat tadi, yang kita ls kan kelihatan tuh ada. Nah, kalau untuk proses enkripsi di awal, kita akan masukin plain text tadi. Contohnya pakai contoh deh. Contoh. Terus key-nya kita masukin 5. Terus kalau kita ulangin, nah ini bakal kehapus, reset. Kalau kita masukin contoh, terus key-nya 5, kita kirim, nah dia bakal melakukan proses enkripsi pakai nkaisar.php. Nah ini pakai pakai get nih. Ini salah satu penerapan dari metode get yang ada di sini. Nah, ini kan metodenya get. Nah, biasanya itu kalau metode get, apa yang user masukin bakal masuk ke dalam URL-nya. Nah, ini bakal ngehasilin kalimat aslinya sama kalimat enkripsinya. Dan kalau kita lihat lagi nanti di bentar, cd var var/www, terus kita nano, bentar kita sebelum nano enkripsi txt. Nah, ini masuk. Jadi prosesnya dia satu-satu. Kalau misal ada yang masuk, dia bakal masuk ke enkripsi.txt. Nah, ini salah satu contoh enkripsinya kan sama. Nah, kalau kita mau melakukan dekripsi, kita tinggal masuk ke ini kan nkaiser.php. Kita masuk ke akhir.php. Jadi IP/akhir.php. Nah, kita masukin key-nya. Tadi key-nya berapa? 5. Kita coba kirim dan bakal masuk lagi dengan cara seperti yang saya jelasin tadi codingannya. Ini untuk kalimat enkripsinya dan ini hasil dekripsinya. Tuh. Itu untuk proses kriptografi Caesar Cipar. Jadi dia bakal masuk ke dalam enkripsi.txt dan di dekripsi itu bakal ngambil datanya dari enkripsi.txt ini juga. Enkripsi.txt-nya bakal dibaca terus menggunakan rumus yang disebutkan. Kalau enkripsi itu nambahin key terus hasil bagi, kalau ada enkripsi itu ngurangin key terus hasil bagi, gitu-gitu. Itu aja sih sebenarnya. Nah, itu untuk Caesar kripto klasik Caesar Cipher. Menurut saya cukup penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.